Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa. Dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa, pasal tentang umurun la tankidul wudu, perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Sahih. Qala muallif hafizallahu ta'ala, ukhtil muslimah, hunaka umurun yadunnu ba'dun nasi annaha tankidul wudu wa laysat binaqidatin inda tahqiqi wa min dhalik. Berkata penulis buku ini, saudaraku muslimah, ada beberapa perkara di mana sebagian manusia mengira bahwa perkara tersebut membatalkan wudu, padahal dia bukan pembatal wudu, sebagaimana diterangkan oleh para peneliti dari kalangan ahlul ilmu. Di antara hal yang tidak membatalkan wudu itu, pertama, lamsul mar'at lirrajuli biduna ha'ilin. Seorang wanita yang tersentuh atau menyentuh lelaki sekalipun tanpa ada penghalang, yakni kulit bertemu dengan kulitnya, ini tidak membatalkan wudu. Wa amidatun ma yastadallu bil qailuna bin naqdil wudu'i min masil mar'ati qaulu ta'ala. Sandaran hukum yang dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wudu itu batal kalau menyentuh wanita adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 6. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Atau kalian telah menyentuh wanita, maka kalian tidak menjumpai air, maka berwudulah kalian, maka bertayamumlah kalian. Kata mereka, lamastumun nisa ini berarti hukumnya membatalkan wudu. Walaysa bihadza hujjah, tapi kita katakan ini bukan hujjah yang tepat. Fa innal lamsal muradu fil ayah, fa innal mamsa al murada fil ayah, karena sentuhan yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah al-jima', yaitu berkumpulnya suami istri. Kama sahha an Ibni Abbasin, sebagaimana yang telah sahih di dalam riwayatnya Ibnu Abbas. Walaupun berbeda pendapat Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan selain mereka, tapi pendapat Ibnu Abbas ini hak. Riwayatnya jelas disebutkan oleh Imam Jarir At-Tabari
Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam kitab tafsir beliau, sekian banyak riwayat asar dari para sahabat dengan sanad yang sahih bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Qultu, kata Syekh Malik, wa yu'ayyidu anna lamsal mar'ati la yanqidu wudu'aha wala wudu'ahu ma ya'ti. Yang menguatkan dalil bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudunya, atau laki-laki menyentuh wanita menyentuh laki-laki tidak membatalkan wudunya lelaki itu juga, alasannya beberapa hadis berikut ini. Satu, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Faqittu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi faltamastuhu fawaqatu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huwa mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika." Saya ulang, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kata Aisyah, suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidurnya. Maka aku meraba dan tanganku menyentuh punggung telapak kakinya. Saat itu beliau berada di tempat sholatnya. Wa huwa mansubatani wa huwa yaqul. Beliau dalam keadaan duduk, beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu dari murkanya dirimu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Kalimat Aisyah yang mengatakan, "Faltamastuhu fawaqatu yadi ala batni qadamai." Aku meraba-raba mencari beliau, lalu tanganku menyentuh bagian atas telapak kaki beliau. Nah, berarti ini menunjukkan sholat yang Nabi lakukan, doa yang Nabi lakukan, wudu yang Nabi lakukan tidak batal. Seandainya batal, tentu Nabi akan mengulangi kembali wudunya, atau minimal tayamum. Jadi wanita menyentuh suaminya, begitu pula sebaliknya, sama sekali tidak membatalkan wudu. Dalil yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha pula. Beliau berkata, Kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlai fi qiblatihi." Saya pernah tidur di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kakiku berada di posisi arah kiblat beliau. Fa idza sajada, bila Nabi mau sujud, ghamazani faqabitu rijlai, beliau akan menyentuh kakiku, lalu aku menarik dua kakiku itu. Fa idza qama, nanti kalau Nabi sudah berdiri lagi, basattuhuma, nanti kakiku kupanjangkan lagi. Qalat, kata Aisyah, wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah yang ada di zaman itu tidak ada lampu penerangannya. Hadis ini riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Faedah di sini, satu, tidak mengapa laki-laki menyentuh bagian tubuh istrinya sekalipun di dalam sholatnya, itu tidak membatalkan wudunya. Dua, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau senang bersendagurau dengan Rasulullah. Sampai-sampai ketika Nabi sholat, kakinya pun dibuat sendagurau, ditarik, dipanjangkan begitu. Ini menunjukkan kemesraannya Nabi dengan siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah demikian. Kemudian bila sekalian yang ketiga, ini menunjukkan disyariatkannya kalau tidur itu lampunya dimatikan. Tidur itu sunnahnya lampu dimatikan. Ternyata dalam penelitian para dokter, tidur dalam keadaan lampu mati itu, saya lupa nama zatnya itu.
ada zat yang bangkit dari jasad manusia itu membuat lebih tenang, beristirahat akal dan semisal daripada itu. Wallahu alam. Itu merupakan tanda nubuahnya Nabi, tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Jauh para peneliti itu mengungkapkan perkara tersebut, Nabi sudah menganjurkan agar kalau tidur itu dimatikan lampu-lampunya. 4. Nabi tidak memaksa orang lain mengerjakan amalan yang nilainya sunnah. Qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi hukumnya sunnah. Maka Nabi membiarkan Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam keadaan tidak sholat. Tapi dalam riwayat yang lainnya, Nabi baru bangunkan Aisyah menjelang subuh, sehingga sempat Aisyah mengerjakan sholat apa? Witir. Nah, tidak memberat-beratkan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, saya tambahkan sedikit. Yang kelima, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa terkadang seorang istri atau sebaliknya seorang suami bersendagura dengan salah satunya tidak boleh. Kemudian yang satunya itu merasa tidak suka. Apa maksudnya ibu? Ya nggak boleh ketika selesai sholat nanti kamu kenapa nggak lihat apa saya sholat kakimu dipanjang-panjangkan, nggak. Tapi justru dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian orang tidak suka disendagurai oleh pasangan hidupnya, padahal itu termasuk bagian dari perkara yang nilainya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Fa fil hadisaini anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamasa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila kita perhatikan, dua hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bukti Nabi menyentuh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Wa ma hadza atammu salatahu. Bersamaan dengan itu Nabi tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Fahada dalil, ini adalah dalil yang paling kuat. Ala anna lamsa la yanqid, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, ini juga mazhab yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, kalau ada yang berkata, loh ini kan suami istri, ya kita jawab, istri kan juga wanita. Apakah istri bukan wanita? Istri kan wanita. Kan permasalahannya adalah ayat ini mengatakan la mastumun nisa, tidak disebutkan di situ istri atau bukan. Berarti dalam kalimat ini la mastumun nisa di sini maknanya sebenarnya jima, bukan menyentuh kulit dengan kulit. Waqad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'dha nisa'i summa yakhruju ila salati wa la yatawadda. Bahkan terdapat dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istri beliau ketika beliau mau ke masjid. Beliau pergi menuju salat, dicium istrinya dulu, lalu beliau enggak wudu lagi. Langsung salat. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Daruqutni, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan juga Al-Imam Ad-Daruqutni. Sebagian ulama mendhaifkan riwayat Imam An-Nasai, tapi riwayat yang lainnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil menyentuh wanita tidak mengapa, tapi ada catatan penting umat. Tanbih, peringatan keras. Laisa makna anna lamsal mar'ati lirrajuli la yanqidul wudu annahu yajuzu lil mar'ati an tamassa aw tasafaha ar-rajul al-ajnabi anha fa in hadha haramun kama sayati. Bukan maknanya wanita yang menyentuh laki-laki tidak membatalkan wudu itu artinya boleh bagi wanita menyentuh atau berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahram baginya. Perhatikan, memang tidak membatalkan wudu, tapi bukan artinya si wanita boleh menyentuh atau berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, sama sekali tidak. Sesungguhnya perbuatan ini, menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu hukumnya haram, tidak boleh. Nanti akan datang penjelasan lebih rincinya lagi insyaallah ta'ala. Nasihat buat ummahat, hati-hati. Laki-laki yang bukan mahramnya tetap sampai yaumil qiyamah tidak halal baginya dia menyentuhnya. Timbul pertanyaannya, mahramnya wanita itu siapa saja, Bu? Suami, ayah ke atas, anak ke bawah, terus siapa?
Bapak ke samping, bukan paman ke samping. Ayah ke samping. Kalau ayah ke atas kan kakek. Ayah ke samping berarti siapa? Paman. Kemudian ibu ke samping, artinya paman dari pihak ibu. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi, Bu? Anak suami. Anak kandungnya suami maksudnya. Anak tiri bagi si wanita itu, benar, dia mahram. Ketika wanita itu sudah dikumpuli ya. Wanita yang sudah dikumpuli oleh suaminya, maka anak dari suaminya itu mahram baginya. Kemudian saudara susuan. Sahih. Ini yang disebut dengan mahram. Bagaimana dengan ipar? Ipar mahram atau bukan? Bukan. Alhamu al-maut kata Nabi. Ipar itu kematian, kebinasaan. Maksudnya hati-hati, dia bukan mahram. Sepupu? Sepupu mahram atau bukan? Anak paman. Anaknya paman dari pihak ibu maupun dari pihak ayah atau dari pihak bapak dan ibu. Bukan mahram atau bukan? Bukan mahram atau bukan? Ya memang bukan gitu ya. Maka dia bukan mahram ya, Bu. Sepupu bukan mahram. Makanya enggak boleh berjabat tangan dengan anaknya paman. Enggak boleh. Itu bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu-ibu berdua-duaan itu namanya khalwat. Berdua-duaan dengan sepupunya yang laki-laki, khalwat hukumnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Tidak berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kalau tidak ada hubungan mahram bagi keduanya itu. Keponakan. Sebentar, keponakan suami itu berarti anak dari saudaranya suami, anak dari adiknya atau anak dari kakaknya. Bukan mahram, Bu. Bukan mahram. Sedangkan iparnya saja bukan mahram, apalagi bukan mahram. Mertua mahram. Mertua termasuk mahram. Mertua termasuk mahram ibu. Kedudukannya sama dengan orang tua, mahram. Baik. Kita lanjutkan ya, Bu ya. Kemudian kata beliau, asaniya yang kedua. Berikut ini tidak membatalkan wudu, tapi orang menganggap batal wudu. Khurujud dam. Khurujud dami min ghairil makhrajil muqtadi. Sawa'un kana yajrah aw hijamah wa sawa'un kana qalilan aw kathiran. Kata beliau, keluarnya darah bukan dari tempat yang dianggap membatalkan wudu. Maksudnya yang bisa membatalkan wudu itu keluarnya darah dari dua jalan. Dari kubul dan dubur, kalau darah itu keluar maka membatalkan wudu. Sama saja, apakah keluarnya itu karena luka atau karena hijamah? Apa hijamah? Bekam. Sama saja, sedikit maupun banyak itu enggak membatalkan wudu. Akhrajal Bukhari ta'liqan. Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat secara ta'liq. Wa wasalau Ibnu Abi Saibah bisanadin sahih. Sedangkan Imam Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dengan cara mausul dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, "Ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim." Selalu dan senantiasa kaum muslimin dahulu mereka mengerjakan sholat padahal darah mereka tetap mengalir. Artinya ada para sahabat yang berperang lalu tubuhnya luka, mereka sholat dalam keadaan luka tetap mengalir. Seandainya darah itu membatalkan wudu, tentu sahabat ini enggak jadi sholat. Wa qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, wa asru ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma basrata wa kharaja minha dam falam yatawadda. Abdullah ibn Umar pun demikian. Pernah beliau itu keluar darah, luka pada bagian tubuhnya, dan beliau tidak berwudu lagi ketika mau sholat. Wa akhraja Malik bil Muwatta. Imam Malik mengeluarkan dalam kitab Al-Muwatta bi sanadin sahih dengan sanad yang sahih anna bahwa Umar
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala salat. Beliau mengerjakan salat wa jurhuhu yus'abu damman. Sementara dia punya bisul yang pecah dan mengeluarkan darah. Kalau seandainya batal wudu, tentu Umar akan mengulang salatnya. Wa usiba Abbad ibnu Bashar. Dahulu ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bashar. Beliau terkena panah bisihamin wa yusolli fastamara fi salati. Telapak betisnya itu kena panah lalu berdarah, beliau tetap lanjutkan salatnya walaupun darahnya tetap mengalir. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dengan sanad yang hasan. Wa ma'lum, ibnu sekalian kata beliau, dan sudah dimaklumi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tala'a ala dzalika wa lam yunkir alaihi istimraru fi sholati ba'da khurujid dam. Nabi mengetahui terjadi di hadapan Nabi permasalahan itu, Nabi melihatnya, Nabi tidak mengingkarinya. Tetap Nabi membiarkan orang-orang itu melanjutkan sholat dalam keadaan darah tetap mengalir. Walau kana dammu naqidun, seandainya memang darah yang keluar dari jasad seseorang membatalkan wudu, la bayyana dzalika lahu, niscaya Nabi akan menjelaskan hal itu kepada umat. Waliman mau, dan orang yang ada di sekitarnya. Fitilkal ghazwa, itu terjadi ketika di medan perang. Wa ta'khirul bayan, kenapa? Karena mengakhirkan sebuah penjelasan an waqtil hajah di saat yang sangat dibutuhkan, la yajuz, enggak boleh. Kalau ada orang sholat lalu dia terkena najis, kita enggak boleh tunda memberitahu, Ibu. Nanti aja kalau udah selesai sholat baru kita katakan, tadi kakimu kena najis. Enggak boleh. Dalam keadaan sholat itu kita datangi, akhi, kakimu ada najisnya, dia batalkan. Nah, kalau memang Nabi melihat darah itu membatalkan wudu, tentu Nabi akan berkata kepada orang yang mau sholat itu, bersihkan dulu darahnya, karena dia najis, membatalkan wudu. Kalau tidak maka tidak. Sebentar Ibu. Iya, saya kembali. Maaf tadi nggak sempat lewat. Untuk hari ini, saya kalau sore sih nggak bisa. Kalau sore nggak bisa. Mungkin kalau biasanya nanti di mana namanya di masjid itu jam berapa Pak ini? Di masjid tempatnya Pak Sukono jam berapa? Sampai jam berapa kira-kira? Gini. Saya nanti itu kan ada di masjid Al-A'la itu dekat masjidnya Pak Namiro, dekat masjidnya Pak Sukono. Tahu jenengan di Ala? Halo? Iya halo. Gini, saya itu nanti ada di masjid Al-A'la yang di Gunung Pipa. Tahu di Gunung Pipa ada masjid Al-A'la, tahu ya? Gimana? Saya nanti ada di masjid Al-A'la, Pak. Tuh. Di Al-A'la itu di Gunung Pipa. Nanti kalau bisa jenengan di situ sebelum maghrib. Saya nanti maghrib di situ. Kita ketemu di situ ya. Bisa ya? Kalau jenengan dari Ramayana itu terus aja ke atas kiri jalan. Terus ke atas ya. Kiri jalan kelihatan bisa kok. Jadinya bisa masjid Pertamina. Iya betul. Ya, afwan. Kita lanjutkan. Berarti takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan sebuah penjelasan di waktu yang sangat diperlukan itu tidak dibolehkan. Saya tambahkan dari kaidah ini, Bunda sekalian, kita mengambil manfaat. Kalau kita menjumpai ada orang yang berceramah lalu keliru ceramahnya itu di hadapan orang banyak. Kita menjumpai ada kekeliruan orang yang berceramah. Dikhawatirkan kalau diakhirkan memberitahu kepada orang itu tentang kekeliruannya, masyarakat akan mengira kekeliruan itu sebuah kebenaran. Nah, kita nggak boleh menunda. Kita boleh tegur orang itu di hadapan orang yang banyak sekalipun. Kalau misalnya dia berkata nanti tersinggung dan sebagainya, tidak. Ada perkara yang lebih besar mudaratnya kalau dibiarkan. Kalau masalah ketersinggungan hanya satu orang. Tapi kalau itu mengakhirkan penjelasan, mungkin umat banyak yang tersesat. Paham? Dan kita sering menjumpai para asatidz ceramah dengan dalil yang dhaif. Hadis-hadis palsu dibawakan.
Sehingga orang-orang awam akan mengira ucapannya benar. Nah, kalau kita punya kapasitas ilmu yang cukup, kita boleh bantah di depan mereka. Maaf Pak Ustadz, ini hadisnya dhaif, terdapat di sini dan di situ. Pemahaman Anda keliru, bertentangan dengan ulama ini dan itu. Ulama kita mengatakan dalam buku ini seperti itu. Supaya dia sadar bahwa yang dia sampaikan apa? Ya, tapi tidak boleh punya niat untuk apa? Merendahkannya. Semata-mata supaya jangan sampai umat keliru memahami apa yang disampaikan. Biasanya di hari Jumat itu. Di mana di hari Jumat itu banyak manusia berkumpul yang tadinya nggak pernah ke masjid ikut ke masjid, lalu khotibnya ceramah, keliru ceramahnya. Membenarkan untuk Jumat berikutnya tidak memungkinkan karena manusia yang datang sini berganti. Mungkin orang datang hari itu baru sekedar singgah. Kalau Jumat yang akan datang mungkin dia sudah pulang. Kalau tidak dijelaskan pada hari itu juga, dia akan tersesat. Makanya sekali lagi takhirul bayan, menunda penjelasan an waqtil hajat di waktu sangat diperlukan, la yajuz. Ini tidak boleh, dilarang. Kesimpulan, darah tidak membatalkan wudu kecuali darah apa? Haid atau darah nifas. Nah, itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, dia keluar dari duburnya darah gitu ya, Bu ya. Apakah dia batal wudunya? Orang yang seperti ini yatawaddo inda shalah, yatawaddo idza arada yusalli. Kalau dia mau sholat dia wudhu dulu. Ketika dia telah selesai sholat kemudian keluar darahnya, enggak berpengaruh pada sholatnya itu. Atau ketika dia sedang sholat darahnya keluar, enggak apa-apa. Nanti ketika mau sholat wudhu kembali. Karena ini mengeluarkan kotoran dari dua jalan. Setiap yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu kecuali apa Ibu? Kecuali apa? Apa yang tidak membatalkan wudhu? Darah istihadah. Itu enggak membatalkan wudhu karena dia darah penyakit. Tapi yang lebih afdol dia apa? Berwudhu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata. Yang ketiga. Maaf ini airnya lama-lama mendekat ke sini. Mungkin diberitahu petugasnya. Mungkin diberi kain begitu kalau ada kain supaya kita lanjutkan ummahat. Salisan, yang ketiga, al-qai'u wa nahwuhu. Muntah atau yang semisal dengan muntah ini enggak membatalkan wudu. Wa qad ruwiyat ahadits fi annahu yanqidul wudu lakinnaha dha'ifatun. Sungguh diriwayatkan pada beberapa hadis bahwa muntah itu membatalkan wudu. Sayang, akan tetapi hadisnya dhaif. Tidak sahih. La tasluhu lil ikhtijaj, enggak boleh hadis dhaif dijadikan apa? Hujjah. Walidadaba kasr minal muhaqqiqina ila anna al-qai'a la yanqidul wudu. Karena itu para peneliti dari kalangan para ulama mereka mengatakan muntah itu tidak membatalkan wudu. Wa madhabu Syafi'i, inilah mazhabnya Imam Syafi'i. Wa rajahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Dan pendapat ini dirajihkan, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Naam, kata beliau, ya, qad warada hadis Abi Darda. Ada sebuah hadis dari jalan sahabat Abu Darda. Kalimatnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara wa tawadda. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah muntah, lalu beliau membatalkan puasanya dan kemudian beliau itu berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Lakin, tapi perhatikan kata beliau, al-hadisu, hadis yang kita sebut ini la yufidu wujubul wudu. Tidak menunjukkan wajibnya mengulang wudu. Minal qai', hanya karena sebab muntah. Limada? Li'annahu mujarradun fi'lin Nabi. Ini cuma sekedar perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yadullu 'ala naqdi. Tidak menunjukkan tentang batalnya wudu. Saya ulangi, tidak menunjukkan batalnya wudu. Hanya menunjukkan
Nabi itu kalau habis muntah beliau wudu. Kalau Nabi habis muntah beliau mengulang wudunya. Tapi sekali lagi tidak menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Fahim tunna? Nah, kayak umat kalau muntah wudu lagi itu afdol. Tapi kalau nggak wudu nggak apa-apa. Nah, kadzalik. Yang keempat, rabi'an, syaqqul mutawaddi fil hadas. Ragu-ragunya orang yang dalam keadaan berwudu, apakah dia ini sudah kentut atau belum? Kadang kita demikian, dari rumah ibu-ibu berangkat ke pengajian sudah wudu. Sampai di pengajian 2 jam mau sholat zuhur. Ragu-ragu batal enggak tadi ya? Nah, ini namanya ragu-ragu. Fa idza kunti tasukina, kalau seandainya engkau saudariku dalam keadaan ragu, kata beliau, halin taqid wudu'aki amla, maka batalkah wudu'mu ataukah tidak? Al-jawab, fa inna hadza syak la yadur. Sungguh keraguan-raguanmu itu tidak merusak wudu'mu. Wala yanqidu wudu'aki, sama sekali enggak membatalkan wudu'mu. Sawa'un kunti fi shalah au kharijiha. Apakah keraguanmu itu datang di dalam salatmu atau kamu tidak sedang salat? Hatta tatayaqqani minal ikhdasi wa intiqadil wudu'i, sampai kamu punya bukti yang meyakinkan bahwa dirimu telah batal wudu'mu atau engkau telah berhadas. Apa maksudnya ibu-ibu? Ragu-ragunya kita batal enggak? Batal enggak? Kita kembalikan kepada yang asal. Asalnya kita itu suci. Tapi kita ragu-ragu batal atau belum? Keraguan-raguannya dibuang. Berarti kita dalam kondisi suci. Bagaimana kalau kebalikannya ibu? Ibu dan sekalian dari rumah nggak wudu ke tempat ini. Kemudian setelah mengaji ibu ragu, tadi saya sudah wudu belum ya? Tadi saya sudah wudu atau belum ya? Maka hukumnya dikembalikan yang asal. Asalnya ibu tadi itu belum wudu, berarti keraguan anda bahwa anda sudah wudu atau belum, dibuang keraguannya. Dilihat asalnya. Paham tunna? Nah, ini disebut dengan membangun di atas keyakinan, itu begitu maksudnya. Atau anda punya bukti bahwa anda itu telah batal wudunya. Sebagaimana sahabat Abbad ibnu Tamim berkata, dari pamannya dia menyebutkan, suqiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyilu ilaihi syai'un fi shalah. Ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dikhayalkan di dalam salatnya. Maksudnya kayak seperti keluar angin atau enggak. Qala, kata Nabi, la yansarif, jangan orang itu batalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida raihan, sampai orang tersebut mencium baunya atau mendengar suaranya. Jadi kalau seandainya dia ragu-ragu kentut atau belum, ya kalau nggak ada bukti-bukti, nggak ada bunyinya, juga tidak ada apa, cium baunya, hukum asalnya tetap apa? Suci. Ya, justru tadi itu yuk. Karena ibu lupa dibangun di atas apa? Yang meyakinkan. Saya lupa tadi udah kentut atau belum, kan gitu maksudnya ibu. Saya ini ragu-ragu udah batal atau belum, ini kentut atau belum. Hukum asalnya kan suci. Nah, ibu nggak punya bukti bahwa ibu itu kentut atau belum. Hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci. Tapi kalau ketika ibu mau sholat ditegur sama teman, tadi aku dengar kamu kentut, nah berarti batal. Paham ibu-ibu? Nah, kalau memang ada bukti demikian. Kalau nggak ada buktinya, hukumnya tetap suci. Wallahu alam. Ini indahnya Islam seperti itu, tidak memberatkan umatnya. La yansharif, jangan dia batalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara kentutnya, au yajida raihan, atau dia mencium baunya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Rahimahumullah taala alal jami'. Yang kelima, al-qahqahatu. Tahu qahqahah ibu? Tertawa yang sampai keluar suaranya. Jadi kalau tidak keluar suaranya namanya senyum, tabassum. Tapi kalau sampai keluar suara namanya qahqahah, ad-dhihak. Qahqahah ya. Nah, kalau dilakukan di dalam salat, ya batal salatnya. Kalau ada orang salat sampai keluar suaranya, batal salatnya. Tapi la tankidul wudu,
Tertawa ini enggak membatalkan wudu. Alasannya li dha'fid dalilil warid fi hada. Ada riwayat yang menyebutkan batalnya wudu gara-gara tertawa, tapi riwayatnya dhaif, tidak sahih. Waqad warada an Jabir marfu'an ad-diyaku yang tidus shalah wa la yang tidul wudu'a. Sesungguhnya telah tetap dari Jabir secara marfu', beliau mengatakan, tertawa itu membatalkan salat tapi tidak membatalkan wudu. Tapi kata para ulama, sayang riwayat ini mungkar. Ada riwayat yang lainnya lagi yang menyebutkan hal ini. Ala kulli hal, tertawa itu membatalkan salat yang benar tapi tidak membatalkan wudu seseorang. Wa inna masabit hadis Jabir mauqufan annahu su'ila 'anil rajuli yadhaku fi shalah faqala Jabir yu'idu shalah wa la yu'idul wudu'a. Telah tetap dari Jabir bin Abdullah secara mauquf, beliau ini ditanya tentang seorang lelaki yang tertawa terkekeh-kekeh dalam salatnya. Kata Jabir, yu'idu shalah, dia harus ulang salatnya, wa la yu'idul wudu', dan dia tidak perlu mengulang wudunya kembali. Riwayat Imam Bukhari secara ta'liq dimausulkan oleh Imam Al-Baihaqi, Daruqutni dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata beliau, wa bi qaulul jumhur, inilah pendapat mayoritas para ulama, tertawa itu tidak membatalkan wudu. Yang keenam, taghsilul mayyitah. Memandikan mayit juga enggak membatalkan wudu. Fala yasihu dalilun ala anna taghsilal mayyita yanqidu wudu'aki. Tidak benar dalil yang tidak sahih, dalil yang menyebutkan orang yang memandikan jenazah wudunya batal. Tapi yang ada waqad warada ma yadu ala istighbabil wudu' wal ghusl liman ghassala maitan kama sayati. Yang ada adalah dalil yang menunjukkan disukainya orang yang memandikan jenazah itu wudu atau mandi. Orang yang menyelenggarakan jenazah itu disukai wudu atau mandi, tapi menunjukkan tidak batalnya wudu. Baik, berikutnya. Pasal berikutnya, ma yajibu lahul wudu ma yukramu 'alal muhdis. Hal yang diwajibkan baginya untuk apa? Berwudu. Dan apa yang diharamkan atas orang yang dalam kondisi berhadas. Ukhtil muslimah, kata beliau, wahai saudaraku muslimah, yajibu alaikil wudu idza aradti salata sawa'un kanat fardan aw nafilatan aw jinazatan. Saudaraku muslimah, yang wajib bagimu berwudu itu ketika engkau hendak salat. Sama saja, salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, pokoknya kalau mau salat hukum wudu wajib. Bahkan saya katakan ini syarat sahnya salat. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Hai orang yang beriman, bila engkau hendak salat, maka hendaklah engkau mencuci wajah kalian, dan seterusnya. Menunjukkan bukti berwudu wajib sebelum salat, dan dia syarat. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan, Allah tidak menerima sebuah salat tanpa kesucian. Faedah. Ada faedah di sini. Apa kata beliau? Amrani la yajibu lahumal wudu. Di dalil yang kita sebutkan ini, wajibnya wudu cuma untuk salat. Ada dua perkara. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuat insyaallah tidak wajib wudu. Hunaka amrani yujabu ba'dul ulama al-wudu li ajlima, lakin fi hadzal ijabi nadharun wa huma. Dua perkara ini sebagian ulama mengatakan wajib wudu, tapi pada pendapat ini perlu ada penelitian lebih lanjut. Karena ternyata yang benar tidak wajib wudu. Satu, apa? Tawaf bil Ka'bah. Melakukan tawaf di Ka'bah itu enggak wajib wudu. Lam naqif ala dalilin sahihin yulzamu ta'ifaini bil wudu. At-ta'ifina bil wudu. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang jelas dengan gamblang menjelaskan orang yang tawaf harus wudu, enggak ada.
Yang ada cuma ucapan Nabi yang menyebutkan at-tawafu mislus shalah. Tawaf itu seperti orang yang sholat. Artinya kalau sudah di Baitul Haram, Anda tawaf tidak sholat tahiyatul masjid sudah sah. Cukup. Tapi mereka ada yang menafsirkan, memaknakan karena tawaf itu seperti sholat, maka tidak sah kalau nggak apa? Wudu. Ini pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nah, sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Jami' Ahkamun Nisa mengatakan tidak. Bukti makna bahwa tawaf mislus shalah ini hanya untuk menunjukkan kedudukan orang tawaf itu sama dengan orang yang tahiyatul masjid. Buktinya adalah dalam tawaf tidak ada takbiratul ihram. Dalam tawaf tidak ada sujud dan ruku. Dalam tawaf tidak ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tawaf itu cuma berkeliling membaca apa? Zikir atau doa. Maka berarti maknanya di sini yakni yang dimaksud dengan tawaf itu seperti sholat, artinya kedudukannya dalam masalah orang yang tawaf dengan orang sholat tahiyatul masjid itu sama. Anda masuk Masjidil Haram, tawaf langsung nggak pakai sholat tahiyatul masjid sudah sah. Tapi kalau Anda masuk langsung duduk dilarang. Minimal dia harus apa? Tawaf atau salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata beliau, waqad kanat a'dadu minal muslimin la yuqsim illallah. Sungguh jumlah kaum muslimin sejak dahulu banyak. Tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yatufuna ala ahdi Rasulullah. Di mana di zaman Nabi mereka juga tawaf. Sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ahadan minhum bil wudu. Tapi enggak ada satupun riwayat yang mengatakan kepada kita bahwa Nabi memerintahkan orang yang mau tawaf wudu dulu. Kalau orang mau salat, Nabi sebutkan, idza arada ahadukum yusalli fasbigil wudu. Bila salah seorang di antara kalian mau salat, sempurnakan wudunya. Berarti ada perintah wudu sebelum. Tapi enggak ada hadis yang menyebutkan bila kalian mau tawaf wudu dulu, enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, yakni ihtimalan tiqadi wudu'i kasrin minum asna al-tawafi wa dukhuli kasrin minum at-tawaf bila wudu'an. Lebih-lebih lagi begitu banyaknya manusia yang bisa memungkinkan mereka di tengah-tengah tawaf kentut. Memungkinkan sebelum mereka itu tawaf, mereka ini belum ada dalam kondisi suci. Bersamaan dengan itu tidak ada penjelasan dari Nabi yang mereka itu harus apa? Wudu terlebih dahulu. Min masna atwa wa dukhulu katsir min atwa bila wudu'in wa khassa fi tilkal ayyamil lati yastadda fil zuham. Terutama di zaman di mana? Terutama di awal-awal haji. Di mana banyak manusia, semakin banyak, tentu kalau manusia itu sudah sumpek banyak, gampang buang angin, Bu. Paham maksudnya, Ibu? Nah, tapi enggak ada riwayat menyebutkan orang ini disuruh apa? Wudu kembali. Falamma lam yarid dalilun ala ijabil wudu'i litawafi wa laysa hunaka ijma' min ahli ilmi. Makanya enggak ada satu dalil pun yang mengatakan wajibnya berwudu ketika mau tawaf, dan tidak ada ijma' para ulama dalam masalah ini tentang wajibnya wudu sebelum tawaf. Mal ikhtiyaji ila dzalika. Bersamaan dengan itu setiap orang muslim pasti butuh penjelasan ini. Orang muslim yang berhaji dia butuh penjelasan ini. Dalla ala adamil wujub. Ketika enggak dijelaskan oleh Nabi ketika itu menunjukkan wudu ketika mau tawaf itu cuma sunnah, tidak sampai derajat apa? Wajib. Inilah pendapat yang kuat. Diterangkan dalam kitab Jami' Ahkamun Nisa oleh Syekh Mustafa Al-Adawi jilid yang kedua halaman 515. Qultu, saya katakan ibu-ibu, khilaf para ulama yang mengatakan wajib wudu dulu, ada yang mengatakan sunnah saja. Kita katakan berwudulah sebelum tawaf. Kalau ternyata hukumnya wajib, kita sudah melaksanakan yang wajib. Kalau ternyata hukumnya sunnah, kita enggak berdosa, bahkan kita dapat kemuliaan karena melaksanakan ibadah yang sunnah. Khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan. Tapi ketika kita di tengah-tengah tawaf kita buang angin, jangan memperberat diri. Karena banyak para wanita di tengah-tengah tawaf capek begitu, enggak pernah jalan jauh. Begitu jalan jauh buang angin terus, balik ke tempat wudu. Habis wudu sampai di tempat tawaf, mau tawaf, kentut lagi, balik lagi, enggak selesai. Dan ini terjadi, itu memperberat diri. Maka tetap dilanjutkan apa? Begitu selesai tawaf kan ada salat apa, Ibu? Salat sunat tawaf 2 rakaat atau baru berwudu. Karena salat ini wajib untuk berwudu sebelumnya. Fahim tunna?
Baik, kata dia. Wa qad istadalla ba'd ulama ala ijabil wudu'i li tawafi bi hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sesungguhnya sebagian ulama kita rahimahumullah taala mewajibkan wudu sebelum tawaf dengan alasan hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi menyebutkan at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah itu seperti salat. Illa kecuali annallahu aba fil kalam. Hanya saja orang yang tawaf itu boleh berbicara. Kalau orang salat kan tidak boleh berbicara. Faqalu, kata mereka, idza kana tawafu salatun fa yajibu lahu wudu ka shalah. Kalau memang tawaf itu seperti salat, berarti wajib wudu sebelum salat. Berarti wajib wudu sebagaimana wajibnya wudu sebelum salat. Lakin ada mardud, tapi ucapan ini tertolak. Tertolak dari beberapa sisi. Pertama, annal hadis la yasihu marfu'an. Hadis ini tidak sahih secara marfu. Wasaqan nau mauquf. Yang benar hadis ini mauquf, yaitu ucapannya Abdullah ibnu Abbas. Kedua, ala fardhi sihati fala yalzimu minhu anna tawafa yusabu shalah fi kulli syai'in. Disebutkannya salat itu seperti tawaf itu seperti salat, kenyataannya bahwa tidak semua perkara salat itu serupa dengan tawaf atau sebaliknya. Seperti yang tadi saya sebutkan ibu-ibu. Kalau salat itu kan, kalau misalnya kita mengatakan salat tawaf itu seperti salat, konsekuensinya berarti salat itu ada takbiratul ihram. Kita harus apa? Takbiratul ihram. Salat itu ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Maka tawaf juga harus ada salat, tapi ternyata kan enggak. Berarti yang dimaksud oleh Nabi di sini bukan dari sisi gerakannya, kewajibannya, tidak, tapi dari sisi kedudukannya. Orang yang tawaf itu setara dengan orang yang sholat tahiyatul masjid. Fahim tunnam? Barakallahu fikum. Walidha qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, wa tabayyana li anna taharatul hadis, anna taharatul hadas la tustaratu fit tawafi. Dan semakin jelas bagiku bahwa bersuci dari hadas bukan bagian syarat bagi orang yang mau tawaf. Wala tajibu fi bila raib, enggak wajib di dalamnya itu tanpa ragu-ragu lagi. Walakinna tustahabu fihi at-tahara as-sughra, yakni al-wudu. Hanya saja disukai orang yang mau tawaf itu dia bersuci sughra. Suci sughra itu maksudnya wudu. Fa innal adillata syar'iyyata innama tadullu ala adami wujubiha fihi. Karena dalil-dalil yang syar'i kata Syekhul Islam menunjukkan bahwa tidak wajibnya berwudu sebelum tawaf. Walaysa fi syariati ma yadullu ala wujubi taharati sughra fihi. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang mau tawaf itu wajib taharah sughra, enggak ada sama sekali. Wa ila hadza madhabul Imam Ibnu Hazm. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab Al-Muhalla juz yang ke-7 halaman 179. Kata beliau, wa tawafu bil baiti ala ghairi taharatin jaizun. Dan tawaf di Baitullah tidak dalam kondisi berwudu itu boleh. Itu boleh. Saya tambahkan, ibu-ibu nanti lihat kitab Al-Wajiz. Penjelasan kitab Al-Wajiz kebalikannya. Kitab Al-Wajiz menjelaskan bahwa tawaf wajib apa? Wudu. Dan beliau menguatkan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sikap kita bagaimana? Dari Al-Wajiz tadi mengatakan wajib, dari fikih sunnah lin nisa mengatakan apa? Tidak wajib. Seorang talibul ilm tidak boleh tergesa-gesa mengatakan ini yang salah, ini yang benar, ini yang keliru, ini yang batil, tidak. Tapi kita lihat mana yang lebih dekat hujahnya kepada kebenaran. Wallahu alam bishawab. Saya katakan kepada ibu dan pernah saya sampaikan dalam menjelaskan kitab Al-Wajiz, pendapat Syekhul Islam ini yang lebih kuat. Karena ibadah itu dibangun di atas apa? Dalil. Kita mencintai para ulama kita, tapi kebenaran lebih jauh kita lebih kita apa? Cintai darinya. Nah, setelah itu kita katakan ibu dan sekalian, biasa masalah fikih khilaf. Masalah fikih khilaf. Jalan keluar yang kedua yang paling baik bagi seorang mukmin, bagi seorang thalabul ilm, keluar dari perselisihan. Apa sih yang diperselisihkan? Wudu. Untuk apa? Tawaf. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan mustahab. Ya sudah, berarti kan disyariatkan kesimpulannya. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan mustahab.
Paham Ibu? Berarti kan dua-duanya disyariatkan. Imam yang mensyariatkan mengatakan sunnah, imam yang mensyariatkan mengatakan wajib. Karena dia disyariatkan, ya sudah dilakukan saja. Jangan menggampangkan tawaf tanpa wudu. Paham maksudnya Ibu? Tetap wudu. Pokoknya ibu-ibu tetap berwudu. Masalah wajib maupun sunnah, wudu saja. Nah, ketika di tengah-tengah Anda sedang tawaf kemudian apa? Buang angin, maka sebagaimana pendapat yang rajih, itu tidak membatalkan tawafnya, tetap dilanjutkan tawafnya. Fahim tunna? Nah, kedali. Barakallahu fikum. Tanbih. Karena ini jujur ibu sekalian apa? Ketika kami umroh banyak seperti itu. Ada seorang ikhwan umroh 2 kali putaran ambil air wudu. Dapat 1 kali putaran ambil air wudu lagi. Setengah kali putaran ambil wudu lagi. Belum sempat putar sudah apa? Buang angin juga. Kan memang demikian. Dia bertanya apakah harus wudu terus menerus? Kita katakan tidak. Tidak wajib baginya berwudu terus menerus. Apalagi ini sudah masuk kategori apa? Penyakit. Gampang buang angin. Orang sholat saja kalau dia punya penyakit gampang buang angin, ketika dia sholat buang angin tidak batal sholatnya. Harus dilanjutkan sampai tuntas. Catatan kalau itu penyakit ya Bu ya. Kalau itu penyakit. Ada penyakit gini Bu, setiap habis wudu kentut. Tiap habis wudu apa? Kentut. Ya, ini banyak dialami oleh sebagian orang yang tinggal di daerah-daerah yang dingin. Dapat rakaat pertama kentut. Dapat setengah rakaat kentut lagi. Nah, yang seperti ini dia nggak boleh batalkan salatnya, dilanjutkan sampai tuntas salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Ibu? Nggak ada batasnya. Kalau memang dia berpenyakit dari awal sudah nggak perlu buat batal. Kalau dia memang dikenal orang yang suka apa? Kentut, maka kalau seandainya dia sholat sudah nggak perlu dibatalkan. Kain termasuk udur yang syar'i, penyakit yang nggak mungkin dihilangkan dari dirinya. Seperti apa? Penyakit beser ya Bu ya. Sering buang air kencing. Di tengah-tengah sholat dia buang air kencing setetes 2 tetes, itu nggak batal sholatnya, dilanjutkan terus. Tapi setiap kali mau sholat dia bersihkan dulu najisnya, kemudian dia wudu, kemudian sholat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tanbih, ma'atajwizina at-tawaf ala ghairi wudin illa annahu yustahabu fa huwa afdal. Bersamaan dengan kami berpendapat tawaf tanpa wudu itu boleh, tapi perlu diketahui sesungguhnya tawaf berwudu terlebih dahulu itu mustahab, afdal, sangat disukai dan diutamakan, tidak boleh meremehkan. Sekarang yang kedua, ini juga anggapan orang bahwa kalau mau melakukan hal ini harus wudu dulu. Apa itu? Mashul mushaf, menyentuh Al-Quran. Sebagian orang berkata menyentuh Quran harus wudu dulu. Wadaba kasirun minal ulama ila annahu yajibul wudu li ajli masil mushaf. Banyak di kalangan para ulama yang berpendapat wajib berwudu sebelum menyentuh Al-Quran. Wastadallu li hadzal amri bima ya'ti. Dalilnya ini. 1 firman Allah surat Al-Waqiah 79, la yamassu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan, yang suci. Kalimat al-mutahharun dipahami oleh sebagian ulama, berarti kalau mau menyentuh Quran harus dalam kondisi apa? Suci. Harus dalam kondisi suci. Nah, menurut mereka sucinya itu harus berwudu. Wal jawaban tentang masalah ini bi anna dhamira fi qouli ta'ala la yamassu aidun alal kitabil maknun alladzi fis sama. Kalau ibu perhatikan surat Al-Waqiah ayat 79 ini ada dhamir. Apa dhamir itu, Bu? Yang sudah belajar bahasa Arab, dhamir itu apa toh? Dhamir itu apa artinya, Bu? Ummahat. Kata ganti. Dhamir itu kata ganti orang atau kata ganti benda. Bisa huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini namanya dhamir. Nah, dhamir itu di sana ada hu. Lihat Ibu, la yamassuhu. Hu itu artinya dia. Nya, tidak menyentuhnya.
kecuali orang yang suci. Dhamir hu di sini kembalinya bukan Quran di dunia, tapi Al-Quran, kitab, maksudnya kitab, Alkitab yang tertulis dan tersimpan di langit. 2, Al-Mutahharun. Yang dimaksud dengan Al-Mutahharun itu bukan manusia, yaitu Al-Malaika. Karena kalau manusia diberi sebutan Mutahharun salah. Salah kalau manusia disebut Mutahharun. Kama dzaba ilai aksarul mufassirina. Yang benar kalau laki-laki, kalau manusia bukan mutahharun, tetapi mutatahhirun atau mutatahhirin. Paham? Bukan mutahharun, beda ya Bu ya? Mirip tapi apa? Beda. Nah, enggak mungkin manusia mutahharun. Mutahharun itu malaikat. Jadi, mutahharun di sini artinya adalah malaikat sebagaimana kebanyakan ahli tafsir menafsirkannya. Wa yasaru bihadza siyaqul ayatil karimah. Sehingga kalau kita perhatikan, lihat ayat karimahnya yang terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat 76 sampai 79. Kita lihat secara dari 76 kemudian 79. Kalimatnya berbunyi dari 77, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun. Sesungguhnya ini benar-benar Quran yang mulia, fi kitabim maknun, Quran yang terdapat dalam kitab yang tertulis di Lauhul Mahfuz. La yamassu ilal mutahharun, kitab itu tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat. Enggak ada manusia yang ada di langit. Ada enggak manusia di langit, Bu? Manusia di muka bumi semua. Berarti ayat ini kalau digunakan hujah kurang tepat. Wa yata'ayyadu hadza biqauli ta'ala. Dan yang lebih menguatkannya lagi adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa ayat 13 sampai 16, Allah mengatakan fi suhufim mukarramah. Kemudian gimana ayatnya, Bu? Marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Terjemahkan coba Ibu. Silakan terjemahkan, di buku Anda ada toh? Baca terjemahnya Ibu. Ayat yang ke-13 itu, fi suhufim mukarramah. Bu, bawa bukunya enggak? Ya, silakan terjemahkan Ibu. Saya enggak dengar, mohon maaf. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan Sahih. Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia yang berbakti. Lihat. Ini penguatnya bahwa kalimat hu di situ bukan Quran yang di dunia. Fi suhufim mukarramah, ada pada mushaf Quran yang mulia, marfu'atin yang ditinggikan, mutahharah lagi suci, bi aidi safara, berada pada tangan-tangan safara. Siapa safara itu, Ibu? Siapa safara itu? Safara itulah kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Ya, berarti safara di sini artinya adalah malaikat. Dengan demikian, dhamiru di situ kembalinya kepada Quran yang ada di langit. Enggak mungkin menyentuhnya kecuali para malaikat. 2, wastadallu kadzalika bihadisin. Ada pula yang berdalil dengan hadis Nabi di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 158 pada juz yang pertama. Bagaimana hadisnya? La yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Walakinna hadzal hadis mukhtalifun fi takhsini bimajmu'i turuqi wal arja'u dha'af. Akan tetapi hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang hasan tidaknya. Sebagian mendhaifkannya, Syekh Albani mensahihkannya. Kalau tos andainya kita katakan, kalau tos andainya hadis ini sahih dan kita katakan benar hadis ini sahih, Bu. Ucapan dari penulis yang mengatakan yang rajih adalah dhaif, tidak. Yang benar yang rajih adalah hadis ini sahih. Hasan ya. Oleh Al-Albani dalam kitab apa? Al-Irwa. Kita terima hadis ini karena di hadis yang sahih. Maka hadis ini kita katakan inna itlaqa ismin najisi 'alal mu'minil muqdisu awil junubi la yasihu la haqiqatan wala majazan. Mengitlakkan
memberikan hukuman secara umum bahwa najis bagi seorang mukmin itu kalau dia berhadas atau junub salah. Karena orang beriman itu hadas maupun junub tidak menjadikan jasadnya apa? Najis, nggak najis. Suci jasadnya itu. Sebagaimana Nabi berkata kepada Abu Hurairah. Nanti boleh dalam kitab Umdatul Ahkam ada bab tentang menjelaskan tentang masalah taharah, tentang mandi junub. Ketika Abu Hurairah menceritakan, aku berjumpa dengan Nabi di salah satu jalan di antara jalan-jalan di kota Madinah. Maka aku pun pergi meninggalkan Nabi karena aku junub. Lalu aku mandi. Lalu Nabi bertanya kepadaku, dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, tadi saya junub, tidak suka saya duduk di hadapanmu dalam keadaan junub. Menurut Abu Hurairah, orang junub itu najis. Ditegur oleh Nabi, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, orang beriman itu tidak najis. Ini membuktikan kalau toh hadis ini sahih, maka maknanya lah yang musul qur'inal ila tahir, maka maknanya lah orang beriman itu suci. Maka enggak apa-apa dia menyentuh mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Fahimtun? Naam. Wa yata'ayyanu ma la lafdhi tahir ala man laysa bimusyrik. Semakin jelas bahwasannya orang yang suci adalah orang mukmin ketika dijelaskan bukan disebut tahir kalau dia musyrik. Misalnya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28 Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Berarti orang mukmin bagaimana, Ibu? Kalau orang musyrik itu najis, bagi orang mukmin bagaimana? Suci. Wali hadisinna anisafari bil Quran ila ardil adwi, dan beberapa hadis yang menyebutkan larangan kita safar ke negeri kafir dengan membawa apa? Al-Qur'an Al-Karim. Walhasil kesimpulannya anna laman yamin masil mushaf bi ghairi taharah. Enggak dilarang manusia menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Bala haraja 'alal junubi wal aidi fi masih. Bahkan kata beliau, menurut Ibnu Hazm, tidak mengapa orang junub maupun haid menyentuh Quran. Ini pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan insyaallah akan lebih luas dibahas dalam bab haid nanti. Ala kuliah, kita katakan dalam masalah ini, kalau memang mampu membaca Quran tanpa menyentuh afdal. Tapi pendapat yang benar, orang haid enggak apa-apa menyentuh mushaf asal dia yakin darahnya tidak mengenai tangannya, lalu menyentuh Quran, atau tidak tersentuh mushaf Al-Quran tersebut, darahnya tersebut, maka itu boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian ibu nggak usah ragu-ragu kemana-mana membawa apa? Mushaf di negeri Muslim, nggak ada masalah. Sedang haid, apalagi mushafnya sudah ada terjemahnya ya bu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.